Baca Batambos, bertemu lagi dengan saya Juanda di edisi Hot News edisi 17 Juni 2023. Nah, kali ini cukup spesial, jadi tidak hanya martabak yang spesial, Batambos edisi kali ini juga spesial nih. Nah, kali ini saya ditemani oleh tiga wanita cantik dan emak-emak tangguh ini, wah. Oh my god, Nih, tiga cewek tiga-tiganya cantik. adalah emak-emak tangguh dan perempuan-perempuan cantik di Batambos. Nah, kali ini saya ke Mbak Ratna dulu, redaktur pelaksana Metropolis. Nanti kita ke Kak Mela sama Kak Ika dari bagian iklan. Nah, dengan Kak Ratna, sejauh ini sudah berapa berita sih Mbak yang sudah masuk ke Oke. dapur redaksi Batambos Mbak dari email? Oke, sampai sore ini sudah ada puluhan berita yang sudah Hmm, masuk ke email Batapos iya, seperti itu. Nah, ada beberapa yang akan kita ulas ya, yang iya. akan kita rencana kita naikkan besok seperti itu. Tapi jangan spill banyak-banyak ya Mbak, nanti Oke, heeh. akan tahu Oke. semua nanti. Ya, salah satunya itu terkait PPDB. PPDB ini kan masih berjalan ya. Kemarin PPDB SD negeri, kemudian disambung dengan PPDB jenjang SMP negeri, dan sambil berjalan juga PPDB SMK dan SMA negeri. Nah, terkait ini ada polemik ini terkait PPDB jenjang SD negeri. Itu kemarin kan sudah ada pengumuman. Jadi Hmm. ada ratusan siswa yang tidak tertampung di beberapa sekolah negeri, di beberapa SD negeri seperti itu. Nah, eh, tidak tertampungnya beberapa siswa ini dikhawatirkan ini menjadi celah bagi oknum tertentu atau oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Mereka menawari orang tua siswa itu misalnya pungutan uang atau apa seperti Oh, itu. itu ada? Nah, ini yang diantisipasi. Oh, ini antisipasi Makanya ya. pemerintah Kota Batam memberikan imbauan kepada para orang tua siswa yang anaknya tidak tertampung untuk tidak tergoda dengan tawaran-tawaran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, seperti itu. Nah, saat ini Pemko Batam dalam hal ini dipimpin oleh tadi Kepala Distrik Batam, PLH Kepala Distrik Batam ya, Pak Jeffrydin yang sekaligus Pak Sekda, itu sedang mencarikan solusi. Nanti akan berkoordinasi dengan beberapa sektor seperti itu, akan dicarikan solusinya seperti apa gitu. Mudah-mudahan ada solusi Mm-mm. terbaik ya terkait Mm-mm. ini ya. Karena bisa jadi dari ratusan orang yang tidak tertampung itu ada beberapa orang benar-benar orang-orang ya kurang mampu ya kan. Ya, Karena seperti butuh itu, ya. betul. Di satu sisi juga ini kuota daya tampung itu sebenarnya masih tersedia. Ada 1.600 kuota daya tampung sekolah dasar negeri itu belum terisi karena sebagian orang tua ternyata memilih sekolah-sekolah tertentu yang dianggap itu mungkin favorit atau apa gitu ya. Jadi memaksa ke sekolah tertentu aja gitu. Jadi ada satu tuh sekolah kelebihan siswa banyak, tapi ada juga beberapa sekolah yang masih kekurangan siswa kayak gitu karena daya tamunya masih tersedia seperti itu. Oke, oke. Nah, selain dari ranah PPDB, Mhm. ada lagi berita yang mungkin menarik yang rasanya wajib dibaca oleh pembaca Batampos esok hari kan. Oke, ada juga ini masih terkait proyek revitalisasi Masjid Agung Batam ya, yang dulu Oh, Masjid di Raya ya, depan kita ya ini ya, yang di tepat depan depan kantor kita. Batam Pos itu betul sekali. Revitalisasi ini kemarin sempat agak terkendala atau agak mandek sebentar kayak Hmm. gitu. Informasi yang dihimpun itu banyak pekerja itu kemarin sempat mogok katanya, mogok Hmm. bekerja. Itu terkait pembayaran gaji katanya dengan dari kontraktor ya dalam hal ini PT Adikarya. Karena proyek ini sudah diberikan kepada PT Adikarya selaku kontraktor yang menangani pembangunan revitalisasi Masjid Agung Batam Center. Nah, dari pihak Adikarya sendiri menyatakan sebenarnya perkara gaji ini sudah selesai dan pekerja sekarang sudah bekerja lagi. Jadi ini sempat jadi kendala sebentar saja seperti itulah. Tapi katanya ini sudah selesai, sudah diselesaikan. Karena proyek revitalisasi ini anggarannya kan besar juga sebenarnya. Totalnya itu 167 miliar. Iya, dan ditargetkan rampung Desember 2023 ini. Jadi kita harapkan tidak ada kendala lagi dan proyek revitalisasi masjid di utama di Batam Center ini nanti cepat selesai seperti itu. Nah, beberapa waktu lalu kan kita ini agak dalam sepekan atau 2 pekan ini kan kita cukup konsen ya. Batam Pos itu terlihat pemberitaannya cukup konsen soal permasalahan warga di Tanjung Uncang soal air. Oh iya. Nah, masih ada nggak sih problem air di warga Tanjung Uncang dan masih ada nggak sih berita soal air ini untuk esok hari? Oke, terkait kendala air di wilayah Tanjung Uncang dan beberapa wilayah yang berada di ujung-ujung ya, Hmm. atau dari pihak pengelola biasanya menyebutnya itu stress area atau area terjauh dari titik instalasi pengolahan air.
itu memang masih jadi kendala ya. Seperti di Tanjung Uncang itu informasinya kalau malam hari sekarang sudah mulai mengalir, air sudah mulai mengalir. Kalau kemarin kan mengalirnya dini hari, dari jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 katanya seperti itu. Tapi sekarang udah agak mending, informasinya jam 10 malam itu sudah mulai mengalir dan sampai subuh kayak gitu ya. Meskipun begitu kan itu belum normal ya, karena diharapkan bisa mengalir itu ya kalau bisa siang juga ada waktu mengalir juga kan begitu. Nah, kebetulan tadi ada kegiatan Jumat curhat Kamtipmas dengan pihak kepolisian, pihak Polsek Batu Aji tentunya ya. Di sana warga mulai mengadu ke polisi lah, bahasanya mungkin curhat gitu ya, curhat ke polisi terkait keluhan warga ini karena memang sempat seperti kita beritakan kemarin juga sempat ada warga yang sampai meninggal karena sering begadang menampung air, bahkan ada yang sampai dilarikan ke rumah sakit karena sakit mungkin ya, banyak begadang tentu tidak sehat bagi badan seperti itu. Dan aspek sosial yang lain itu kan banyak sekali terkait air ini ya, tentu implikasinya sangat luas. Iya, sangat luas sekali, sosial, ekonomi dan sebagainya. Makanya bahkan ketua DPRD Batam tadi juga memberikan tanggapan bahwa persoalan air ini juga harus mendapat solusi segera karena ini menyangkut hak asasi manusia kata beliau katanya kan. Karena ya air itu kebutuhan dasar manusia memang. Jadi kalau tidak ada air pasti sangat susah sekali ya. Benar, apalagi seperti kita ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu pagi hari Masak, betul. memandiin anak. Betul Oh, sekali. ini berhubungan dengan ibu-ibu ya. Iya, Berarti. ibu-ibu dan bapak-bapak pun sama sebenarnya ya. Tapi mungkin kita berharap karena ini curhatnya sudah tidak lagi, kemarin kan curhat ke pengelolanya air yang dari PT ABH maupun BU Spam Batam. Sekarang sudah curhat sudah ditanggapi oleh DPRD juga dari kepolisian ya. Kita berharap benar-benar ada solusi konkret atas problem ini mungkin nantinya gitu. Betul Nah, sekali. Mbak Rat, ini kan ada air, PPDB dan ada berita lainnya. Ada berita lainnya nggak nih yang mungkin untuk proyeksi halaman 1 seperti apa, ada nggak sih seperti yang akan mau dijelasin soal penumpang? Oke. Dan ini ada berita dari Bandara Hang Nadim ya. Itu rencana mau ada penambahan penerbangan domestik. Rencananya ada sekitar 20-an lebih penerbangan. Itu tambahan ini lebih banyak ke Indonesia Timur. Nah, Indonesia Timur ini tentu menjadi kabar gembira bagi saudara-saudara kita yang pengen misalnya bepergian ke beberapa wilayah, misalnya ke Bali. Ini rencana akan ada penerbangan ke Denpasar. Jadi nggak mesti Wah, harus transit transit ya gimana gitu ya. Jadi ini rencana penerbangan ke Bali. Ini bisa liburan pun lebih gampang. Nah, itu. dan mudah-mudahan makin murah ya. Iya, betul sekali, libur itu tepat sekali. Kemudian ada juga penerbangan ke Balikpapan untuk wilayah Kalimantan ya, Kalimantan dan sekitarnya seperti itu. Dan satu lagi itu nanti rencananya ke Lombok seperti itu. Jadi yang mau liburan ke wilayah timur Indonesia itu sangat Bisa langsung iya ya. bisa lebih mudah, betul. Lagi ngetren banget loh sekarang. Betul sekali. Baik, Seperti baik, itu. baik. Begitulah pembaca Batam Post, berita-berita yang akan terbit esok hari. Sedikit menambahkan, mungkin di Batam Post esok hari yang soal ada berita penerbangan, nanti juga ada penambahan berapa harga tiket ke beberapa daerah itu. Nah, bagi yang pengen liburan, bisa membaca Batam Post esok hari, koran Batam Post esok hari, bisa ngeliat nih berapa rate harga yang untuk ke beberapa daerah itu. Nah, ini kita sudah bincang-bincang soal berita. Mari kita bincang-bincang dengan Kak Ika dan Kak Mela tentang iklan atau promo-promo apa sih yang untuk esok hari, atau ada lowongan kerja apa sih untuk esok hari, sehingga bagi para pencakar pun bisa tahu nih lowongan kerja apa untuk esok hari atau promo perumahan atau apapun. Halo, Kak Ika, Kak Mela. Halo. Tadi Kita lagi bahas ini tuh. sudah soal berita, sekarang kita soal iklan. Nah, ini soal iklan untuk esok hari. Biasanya kan kita Sabtu itu ada lowongan kerja. Iya, makanya aku dari tadi lihat HP, mohon maaf karena banyak Iya, ini banget ngecek lowongan tiap yang Oh, lagi orang. banyak Iya, wah. Kamela ini emang di balik layar Jadi emang karena ngurusin. biasanya balik layar sih yang ngurusin soal lowongan kerja dan bla bla yang ini. Nah, Kak Mela, lowongan kerja untuk besok hari ada berapa, Kak Mela? Yang mungkin nih pembaca Batam Post esok hari harus baca koran Batam Post, dan kebanyakan itu untuk SMA, S1 atau bagaimana ini?
Ya, ini lowongan kerja yang masuk ini yang selalu setiap minggu ini adalah langganan kita tuh adalah Rutin. PT Amber Karya. Itu dia setiap minggu tuh Rutin bisa setiap sampai hari 3 Sabtu. kotak. Wah, ini permintaannya apa ini sama? Permintaannya itu dia proses engineer dan NPI proses engineer. Aduh banyak banget nih, dia ada 5 kualifikasi sih. Mm-mm. Banyak. Untuk lengkapnya besok baca aja. Oh, Mau baca juga baik. rame Ini ya. Buat orang Ada- penasaran ya, buat orang ada di penasaran koran untuk juga, ada edisi di besok. Instagram nggak sih ada nanti? ada di Ada. koran, ada di chat, ada di online medsos Batampos. Jangan lupa di follow Batampos. Jadi ting pas masuk langsung tahu kalau ini. Nah, kalau di medsos itu kita selalu tayang di hari Selasa dan Jumat. Selasa Iya, dan Jumat ya? untuk khusus Terbit lowongan. kali koran dulu dong. Oh, pasti Iya. dong, Oke. koran dulu. Baik, Jadi berarti- biar nggak ini di follow aja Jo. Jadi biar kita nggak ketinggalan berita, nggak ketinggalan kebutuhan untuk cari kerja, semua betul. lengkap sih di Instagramnya Iya. Batampos. Selain itu ada lagi nggak? Ada kalau kisarannya ada berapa lowongan kerja untuk esok hari? Besok itu ada sekitar yang udah masuk baru ya, belum yang Sampai ini ya. yang sekarang. Sampai sekarang itu udah ada 10 sih yang 10 masuk. dan ada beberapa lowongan yang lama ya. Dan yang itu yang hari ini masih terbit menerima lanjut, ya. iya Masih menerima. lanjut. Ada 10. Wah. Ini bagi para pencakar untuk esok hari bisa membaca koran Batampos ini karena ada berapa lowongan kerja dan bisa dilihat di sana dan terpercaya dong pastinya. Pastinya Pastinya dong. terpercaya. Nah, ini selain lowongan kerja ada apa lagi nih Kak Mela, Kak Ika? Ya, mungkin Sindoferi Mel, Sindoferi yang emang Iya. rutin setiap hari ya. Dia setiap hari tayang sih Setiap memang. hari. Nah, Sindoferi dia menjelasin berapa maksudnya setiap harinya ada waktu-waktunya keberangkatannya nggak sih? Iya, buat jadwal. Betul. Ada jadwal. Dan bisa ngecek di koran Batampos esok hari Bisa. jadwalnya ya. Bisa. Dan Sindoferi ini ada barcode. Hmm. Jadi teman-teman itu nggak perlu cari-cari lagi, Iya, pusing tinggal kan. di scan Cukup aja. barcode. Sekarang tuh Cukup udah di barcode aja. Nanti keluar jadwal dan segala Linknya macam. dan apa segala macam semua Harga keluar. pun juga tahu berapa. kan? Iya. Nah, Sindoferi ini bisa dicek juga di kalau yang lagi nggak pegang koran bisa cek juga di medsosnya kita. Medsosnya Batampos. Itu Wah, luar naik. biasa ini berarti itu tidak lengkap. hanya di Iya. di koran, di medsosnya Batampos juga ada. Wah, keren banget ini. Benar-benar. Nah, ada lagi nggak sih Kak berita maksudnya iklan lain untuk esok hari itu? Ya oke. Untuk hari Senin sih sebenarnya aku pengen spill sedikit aja untuk terbitan hari Senin. Nah jadi grup Pilar Development ini mereka sekarang lagi membangun 75 atau 79 unit gitu ruko yang ada di daerah Dapur 12 Sagulung. Wah, 70 70 unit. ya, Lebih. 75. Jadi di tahap pertama mereka juga udah sold out Jo. Jadi Tahap pertama soal tahap pertama udah sold out. Jadi kemarin berarti bisa dibilang ini proyek yang sangat luar biasa dan orang masyarakat mencari banget ya tahap pertama aja sudah cocok. sold out gitu. Ya. Kemarin kita juga udah ke lokasi. Jadi memang tempatnya itu sangat strategis. Terus di sana itu lengkap. Ada ya ini buat teman-teman ya yang pengen punya bisnis di sana, bangun bisnis di sana, pengen investasi juga dengan harga yang mungkin terjangkau untuk di daerah Sagulung. Terus untuk hunian juga bisa sih karena di sana komplit ada sekolah, ada Padat rumah penduduk sakit, ya. ada penduduk. Jadi potensi kita berbisnis di sana itu sangat besar. Wah, ini benar pantas tahap satunya sudah langsung Iya, sold out. Ya. jadi kemarin kan kita Ini juga tahap 2-nya ya yang lagi proyek. iya, itu. tahap 2 sama tahap 3 mereka lagi proses pembangunan. Berarti kalau beli sekarang lebih murah dong. Ya, jadi mereka Boleh spill harga nih Kak? aduh. Mulai dari berapa? Boleh. Jadi nanti kita terbit di Batampos, terus kita juga tayang di YouTube channel Batampos. Jadi buat yang penasaran nih, buat pembisnis yang ada di Kota Batam ini bisa lihat kontak personnya atau hubungi marketingnya langsung. Oh, berarti ada harganya di sana. Ada dong di Oke, sana. Oke. Ada lagi nih Kak yang untuk besok hari ini. Kayaknya itu aja deh yang bikin penasaran. Tapi tetap teman-teman para pembaca setia Batampos tetap jangan lupa follow IG Batampos @batampos. Jadi di sana itu emang lengkap banget. Baik. Informasinya lengkap. Nah, begitulah pembaca Batampos bincang-bincang Betul, saya nggak dengan ada. redaktur pelaksana Metropolis Mbak Ratna dengan Kak Ika dan Mbak Mela dari bagian iklan. Pembaca Batampos bisa memperbarui informasi walaupun itu ada iklan ataupun berita bisa di koran Batampos esok hari. Nah, ada tadi tuh udah disebutin tuh ada soal berita yang soal PDB, ada juga soal penerbangan yang bertambah. Mungkin yang mau berliburan bisa ngecek koran Batampos esok hari.
Namun juga mau cari lowongan kerja juga bisa baca koran Batam Pos esok hari, ada lebih belasan lowongan kerja yang akan terbit esok hari. Pencakar-pencakar bisa membaca koran Batam Pos esok hari. Nah, bagi yang belum bisa membaca bisa melihat di Instagramnya Batam Pos di setiap Selasa atau Jumat untuk lowongan kerja. Nah, sekian aja bincang-bincang saya dengan Mbak Rana. Makasih banyak, Kak Ika makasih banyak, Anela makasih banyak. Ya, sekian dan salam kerja. Terima kasih. Cut dulu ya. Bandung, Makassar, Yogyakarta, Lombok. Oh Lombok, iya Lombok ya. Stop.